Selamat datang di Mindplace, tempat di mana kita bersama-sama mengeksplorasi berbagai topik menarik dan bermanfaat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknologi AI atau Artificial Intelligence mulai merebut pekerjaan kreator, baik di bidang seni, desain, maupun industri kreatif lainnya. AI sendiri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya seperti tren filter TikTok yang satu ini. Dan dengan AI yang mulai masuk ke berbagai bidang kehidupan, akhirnya memunculkan kekhawatiran bahwa AI akan mulai menggantikan manusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dianggap hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tapi, apakah benar AI akan menggantikan pekerjaan manusia dalam pekerjaan kreatif? Ada yang bilang bagaimanapun karya AI tidak memiliki jiwa atau soul dalam menciptakan sesuatu. Adalah pembeda sebenarnya antara karya AI dan manusia, bahwa bagaimanapun karya AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan hasil ciptaan manusia. Tapi, apakah kalian sadar bahwa dari tadi naskah yang aku baca tadi itu buatan AI? Thumbnail video ini juga dibuat pakai AI. Bahkan audio hasil rekaman tuh harusnya bunyinya seperti ini. Di video-video lainnya biasanya ada Ardi, sang editor yang mengurus audio agar enak gitu kedengeran di kuping. Tapi khusus video kali ini, editing audio dilakukan oleh AI, Adobe AI tepatnya. Aku juga cuma pakai rekaman HP nih, nggak pakai mic sama sekali. Ngeri banget nggak sih, ternyata AI bisa ngebantu pembuatan video ini. Karena itu, di video kali ini aku akan ngebahas tentang perkembangan dari industri AI hingga akhir tahun ini. ChatGPT merupakan chat AI yang diluncurkan oleh OpenAI, perusahaan yang juga ngeluarin DALL-E 2. ChatGPT ini nih yang tadi nulisin naskah untuk bagian opening tadi. Lumayan lah ya, walau ada beberapa yang perlu aku tambahin dikit juga, biar sesuai dengan gayanya Mindplace lah. ChatGPT ini juga punya kemampuan chat AI yang benar-benar mengalahkan chat AI sebelumnya, kayak SimSimi. Karena kalau kita lihat terlihat perbedaannya ya kan. Ya walaupun ada AI chat lainnya kayak Kuki yang merupakan chatbot untuk diajak ngobrol. Jadi ada banyak pertanyaan rumit yang ChatGPT bisa jawab, tapi enggak untuk Kuki, apalagi SimSimi. Tapi sejauh apa ya kemampuan ChatGPT selain buat ngobrol dan bikin naskah? Nah, untuk menguji kemampuan AI ini, aku sudah mengundang tamu khusus. Yang pertama adalah Miss Dea. Hai. Nah, ini Miss Dea ini adalah seorang guru SMP SMA ya Dea. Ya, dia ini istrinya Bang Fardan yang nyutingin video ini. Nah, aku mau coba Miss Dea untuk bisa bikin 2 soal esai. Terserah mata pelajaran apa deh. Oke, boleh. Aku bikin sekarang. Ya, coba. Langsung disebut sekarang boleh? Boleh. Jadi aku mau tanya sama soalnya ini ya. Soalnya aku buat ini adalah 6 orang pemuda sedang berkemah ke puncak gunung yang memiliki suhu begitu rendah. Karena kedinginan, salah seorang pemuda terkena flu. Selang beberapa jam, 2 pemuda lainnya ikut terkena flu. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk turun gunung untuk menghindari lingkungan yang dingin agar flu yang dialami 3 orang pemuda tersebut tidak semakin parah. Keenam, berendam di kolam sumber mata air panas agar tubuh mereka tidak kedinginan, sehingga flu bisa hilang. Namun, setelah selesai berendam, 2 pemuda lainnya yang awalnya sehat malah ikut terkena flu. Analisalah penyebab masalahnya. Kamu udah tahu belum yang jawab ini siapa? Siapa ya? Nggak tahu. Mungkin apa Junta? Nah, salah banget ya. Yang jawab adalah AI. Ayo, kita coba ya. Nah, ini Dek. Ini nanti soalnya ditulisin di AI, namanya ChatGPT. Nanti yang bantu nulis ini si Cusi ya, anak magang kita nih. Coba, kira-kira jawabannya sesuai yang kamu harapkan nggak? Udah, ini udah diketik ya soalnya ya. Dia jawabnya dikit-dikit deh. Mikir dulu. Jadi dia bisa menganalisis sendiri ya?
Penyebab utama masalah ini adalah flu yang dialami oleh 3 orang pemuda di awal kejadian. Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebar melalui udara atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Jadi kemungkinan besar 2 orang pemuda yang lain terinfeksi flu setelah berendam di kolam sumber mata air panas karena mereka berada di dekat orang-orang yang terinfeksi flu. Lingkungan yang dingin mungkin tidak langsung menjadi penyebab utama flu, tetapi dapat memburukkan kondisi tubuh yang sudah terinfeksi virus dan membuat orang lebih rentan terhadap flu. Jadi turunnya keempat orang pemuda dari gunung tidak akan menyelesaikan masalah flu yang sudah terjadi. Sebaiknya orang yang terinfeksi flu harus diisolasi dari orang lain dan diberi obat antivirus untuk membantu mengobati penyakitnya. Kira-kira gimana Dik lihat ini? Oke, untuk yang sebenarnya ini soal analisis ya. Jadi soal ini tuh bisa dijawab pakai sesuai pendapat kita aja. Jadi tergantung misal kalau aku jawabnya gimana, kalau Mbak Junta gimana jawabnya. Jadi jawaban ini memang cukup masuk akal dan cukup benar ya. Kalau misalkan dia punya choice lain gitu, ini kan berarti kan menurut pendapatnya dia kan. Kalau misalnya kalau misalnya semua 100 orang yang dapet soal ini terus jawabnya ini, ya jadi bukan soal analisis lagi gitu. Karena kan ini soal analisisnya kan soal pendapat kan. Aku pikir jawabannya akan sama setiap kali mengetik soal yang sama. Iya. Kita coba ketik lagi, jawabannya sama nggak? Harusnya gitu, emang enggak? Kita coba. Kalau enggak keren banget dong. Beda ya? Beda. Tapi intinya sama sih sebenarnya ya. Iya, intinya sama tapi ya. Tapi gimana menurut kamu sebagai seorang guru ngelihat ada alat ini, kalau dipakai sama murid kamu bakal tahu nggak kalau jawab ini adalah robot? Ya sebenarnya pastilah nggak bakal tahu ya kalau misalnya ini jawabannya robot ya. Kalau pandangan jadi guru sih ini termasuk termasuk salah satu hal yang meresahkan. Oke. Tapi buat sudut pandang aku sebagai mahasiswa atau sebagai murid, ini adalah salah satu inovasi. Karena kenapa? Karena membantu segala urusan di dunia pendidikan, atau mungkin kalau misal soal matematika mungkin bisa jawab nggak dia? Untuk ngerjain soal esai kayak gini, ChatGPT terbukti bisa. Tapi akan kita coba ke level yang lebih tinggi, yaitu untuk nyuruh ChatGPT ngerjain skripsi. Nah, hari ini aku lagi sama Dewa, dia mahasiswa semester 7, bentar lagi mau skripsi ya. Nah, kita mau coba. Kemarin katanya udah melakukan seminar proposal ya. Nah, di skripsi itu ada yang namanya rumusan masalah. Nah, kira-kira kita akan coba pakai ChatGPT untuk bikin rumusan masalahnya. Kamu di seminar proposal kemarin judul skripsinya apa? Visual effect untuk mendramatisasi film sebuah film. Oke, nah kira-kira rumusan masalahnya berarti kan gimana visual effect bisa mendramatisir suatu film. Nah, nanti kita cek hasilnya tuh bisa nggak ya untuk ngegantiin naskah skripsi yang sebenarnya. Kita coba aja langsung, Pak. Buatkan latar belakang skripsi tentang efek visual dalam mendramatisasi sebuah adegan. Wow, efek visual merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembuatan film atau drama televisi. Efek visual dapat membantu meningkatkan realisme dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah adegan. Selain itu, efek visual juga dapat membantu mendramatisasi sebuah adegan, menciptakan suasana yang lebih menegangkan atau menyenangkan, serta membantu menyampaikan emosi dari karakter yang diperankan. Namun, penggunaan efek visual yang tidak tepat dapat mengurangi kualitas sebuah adegan, bahkan mengalihkan perhatian penonton dari cerita yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penting memahami bagaimana efek visual dapat digunakan dengan efektif dalam mendramatisasi sebuah adegan. Efek visual dapat berupa efek khusus yang ditambahkan di dalam adegan dengan menggunakan teknik pasca produksi seperti compositing, kecepatan gerak, dan rotoscoping. Efek visual juga dapat berupa penggunaan lighting, kamera, dan set yang tepat untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Untuk meneliti efek visual dalam mendramatisasi sebuah adegan, sebuah studi kualitatif dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa contoh adegan dari film atau drama televisi yang menggunakan efek visual secara efektif untuk mendramatisasi adegan tersebut. Selain itu, wawancara dengan para profesional yang terlibat dalam pembuatan film atau drama televisi seperti sutradara, kameramen, dan visual artis dapat memberikan insight yang lebih dalam tentang bagaimana efek visual dapat digunakan secara efektif dalam mendramatisasi sebuah adegan. Wow, panjang banget nulisnya ya. Nah, kemarin kamu udah nulis yang buat seminar proposal kayak gini nggak? Kayak gini. Bahkan aku bisa ngomong ini kayak lebih detail lagi Mas dari yang aku tulis kemarin. Aku dulu juga pernah ngerjain skripsi dan ngelihat ini, aku juga skripsinya semacam efek visual ya, visual effect, tapi aku lebih ke motion graphic dan ngelihat ini, kenapa di zamanku tidak ada? Ini caranya, wow. Makanya aku mengalami di revisi dosen dan sebagainya, ngelihat ini kalimatnya, ini minim revisi guys, gila, ini minim revisi loh, kamu pakai aja nih. Melihat ini nih, kira-kira bakal kamu pakai nggak untuk nanti skripsi ini? Seminar proposal kamu udah nulis, ketika skripsi nanti kamu bakal menggunakan ChatGPT nggak kira-kira buat bantu penulisan skripsi kamu? Ya pastinya
ini kan sebuah tool yang harus dimanfaatkan gitu Mas. Ya, nanti kita lihat ya skripsinya si Dewa ini nilainya A atau enggak. Tadi kan ngomongin ChatGPT ya. Nah, sebelumnya aku juga udah ngomong kalau thumbnailnya video ini itu juga dibikin pakai AI. Nah, cara buatnya aku pakai Midjourney untuk dasarannya. Awalnya aku upload fotoku dulu ke Midjourney yang ini. Terus aku coba ngetik berdasarkan fotoku untuk dijadikan tema sci-fi, futuristik, dan dikuasai AI gitu. Munculnya kayak gitu. Sayangnya Midjourney itu nggak bisa 1:1 ya, mukanya sama plek sama yang jadi di referensi. Plus juga Midjourney yang versi 4 ini itu nggak bisa untuk bikin ini apa namanya yang 16:9, jadinya ya kayak kotak gitu yang bisa dibikin. Nah, karena frame yang aku jadiin referensi itu terbatas, itu nggak ada tangannya ya. Aku coba luasin pakai AI yang lain, yaitu DALL-E 2 yang pernah kita bikin challenge-nya di video yang sebelumnya. Itu aku coba kulik-kulik ya, tambahin tangan, tambahin background, terus ya udah cukup futuristik lah. Nah, sekarang masalahnya tuh tinggal di bagian mukanya aja ya. Mukanya masih bukan mukaku nih. Caranya tinggal aku pakai Photoshop, aku pas-pasin aja mukaku ke mukanya si yang dibikin sama Midjourney dan jadilah thumbnailnya video ini. Nah, kalau buat audionya itu juga dibikin pakai AI ya untuk ngilangin background noise-nya. Kira-kira gimana Art kalau mau ngilangin background noise-nya? Oke, tadi Mas Junta kan ngasih aku file audionya di WhatsApp ya. Itu kan formatnya masih MP4. Di AI-nya namanya Adobe Podcast tuh harus MP3. Jadi harus aku convert dulu ke MP3 pakai web cloud convert biar bisa MP3. Terus tinggal di-upload aja yang file MP3-nya tadi. Udah, tunggu prosesnya. Oh iya, dulu sebelum namanya Adobe Podcast itu namanya Project Sasta ya. Itu ada tulisannya tuh. Nah, ini udah jadi nih, tinggal di-download terus ditempel ya di Adobe Premiere-nya. Nah, Art, lihat apa kemampuannya audio tadi, kira-kira kamu bakal pakai ini nggak untuk apa selanjutnya? Kayaknya bakal pakai deh, soalnya kemarin kan aku kalau nge-adjust audio biar suaranya nggak ringin, nanti itu kan harus pakai efek yang banyak banget di Premiere. Terus pakai ini tinggal satu kali klik doang udah kelar, jadi lebih cepet gitu. Kamu kaget nggak Art ngelihat kemampuannya si Adobe AI ini? Kaget banget tadi Mas, paling ngabisin setengah jam lah buat nge-adjust audio biar enak. Ini udah 1 menit doang udah enak. Banget. Oke. Setelah mencoba berbagai hal menggunakan AI, gimana nih menurut kalian? Ini udah terbukti ya, sekarang dapat membantu untuk mahasiswa dan juga kreator kayak aku. Bahkan kalau saat ini aja kemampuannya udah segini, gimana ke depannya? Wajar aja kalau ada yang bertanya dan khawatir kalau AI akan menggantikan kreator. Sama seperti mesin menggantikan beberapa pekerjaan manusia di masa revolusi industri. Banyak seniman yang memprotes adanya AI kayak DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion karena ngambil dan menggunakan data hasil karya-karya seniman itu dari internet. Kayak Stable Diffusion pakai data gratis yang disediakan oleh Lion 5B untuk pengguna berbayarnya. Nah, ironisnya lagi, Lion 5B dan Stable Diffusion itu sebenarnya merupakan perusahaan saudara. Meskipun AI kayak DALL-E 2 akan membayar setiap penggunaan data dari Shutterstock, itu tapi bukan berarti karya dari seniman yang gratis dari internet lainnya aman dari data laundering. Salah satu situs yang banyak digunakan para seniman untuk memamerkan karya mereka, kayak ArtStation sendiri, bahkan menjadi tempat protes untuk memboikot AI setelah memunculkan gambar hasil AI. Salah satu tweet yang rame yang menurut aku tuh cukup menjelaskan perasaan para seniman terhadap AI adalah seniman namanya Dan Eder nge-tweet tentang AI yang hasil karyanya itu difiturin di halaman utamanya ArtStation. Padahal ArtStation itu website tentang portofolio ya. Bayangin aja, kalian udah susah payah latihan bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah art style yang khusus, malah ditiru oleh AI. Dan di ArtStation ini malah muncul gambar hasil AI. Kesel nggak tuh? Nah, akhirnya para seniman tuh memboikot ArtStation dengan mengupload foto ini nih di portofolio mereka. Akhirnya setelah beberapa saat, pihak ArtStation pun memberikan tanggapan dan solusi, yaitu sebuah tag berupa no AI yang menghalau AI untuk mengambil data untuk dipelajari oleh mereka. Walaupun tag ini tuh nggak dipasang secara default dan AI art masih diizinkan untuk muncul di ArtStation. Selain itu, banyak yang mulai khawatir tentang penggunaan ChatGPT ya, atau ChatGPT.
untuk bidang pendidikan, karena yang tadi kita lihat ya, kita bisa menggunakan AI untuk menjawab soal, membuat soal, skripsi, esai, nggak tahu bisa diapain lagi. Nah, kita sebagai kreator harusnya memastikan bahwa kedepannya AI hanya akan berfungsi sebagai alat, bukan untuk menggantikan kreator. Selain itu, kita tuh harus punya regulasi untuk penggunaan AI, agar hal ini tuh tidak terjadi, dan nggak ada penyalahgunaan dan nggak ada pihak yang dirugikan. Seperti zaman dulu ketika adanya revolusi industri, kita sebagai manusia juga harus berevolusi. Ya udah, kira-kira kayak gitu videonya. Kalian mau nonton video yang mana? Yang sebelah sini boleh, yang sini juga boleh.